Kami, CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 1, akan menampilkan video hasil wawancara kami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap 3 elemen masyarakat. Maaf, sebelumnya nama adik siapa? Sipa, Sipa. Dari kampus mana? Institut Pendidikan Indonesia Barat. Oh iya, Garut. Langsung saja ya. Buat pertanyaan pertama, Ade itu kan sebagai mahasiswa. Nah, apa yang diketahui Ade tentang bela negara? Bela negara itu sikap dan perilaku yang dijauhi kecintaan bela negaranya sendiri. Jadi kecintaan kepada negara. Nah, rasa cinta kepada negara itu pengaplikasian Ade sebagai mahasiswa itu seperti apa saja? Seperti misalnya mengikuti organisasi kampus maupun intra atau eksternal, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lembaga kampus, kemudian mematuhi peraturan belajar dengan giat yang juga termasuk ke dalam bela negara. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID nih. Nah, apa sih sebagai warga negara Indonesia bela negara kita kepada negara dalam masa pandemi COVID ini? Apa yang bisa kita lakukan? dengan contohnya seperti mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, terus menghindar atau menjarak dari kerumunan, kemudian dengan mengikuti pembelajaran online tidak berkumpul di kampus. Tidak tatap muka ya. Kalaupun tatap muka mungkin biasanya dibagi-bagi kelasnya. Dibatas. Mahasiswa itu termasuk ke dalam generasi milenial bahasanya pada zaman sekarang. Nah, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan adik sebagai mahasiswa itu biasanya seperti apa saja caranya? Dengan membaca buku atau mencari pemahaman tentang wawasan kebangsaan, terus mengikuti webinar untuk mengetahui wawasan kebangsaan juga, dan bisa juga menulis atau meneliti soal wawasan kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Gali Terbuka. Kebetulan saya kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Mangunjaya, yang dimana jurusannya adalah teknik kesehatan. Ya gitu Pak. Langsung saja ya Pak ya, Boleh. sesi tanya jawab. Ya. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara itu adalah sebuah sikap, perilaku, tekad, kecintaan kita terhadap negara. Itu ya sederhananya seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa perbedaan bela negara pada era sebelum Indonesia merdeka dengan era sekarang ini? Jika dulu sebelum mereka membela negara dengan perjuangan itu dengan nyawa. Kalau untuk sekarang mungkin lebih tekannya adalah bagaimana cara kita menjaga kecintaan kita terhadap negara kita gitu. Dengan cara yang tadi seperti perilaku kita gitu kan, tidak buang sampah sembarangan dan hal yang positif terhadap kita, menunjukkan cinta kita terhadap negara Indonesia. Jadi kita harus menghargai jasa Betul. para pahlawan sebelumnya ya Pak ya. Betul. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengaplikasikan sikap bela negara sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kecintaan terhadap negara itu harus kita pelihara ya. Seperti yang pertanyaan tadi sebelumnya, bahwa perjuangan sebelum kita ini betul-betul dengan nyawa. Maka dari itu kita memeliharanya, yang pertama adalah dari kebersihan. Yang kedua mungkin dari sikap perilaku kita terhadap guru, terhadap siswa, terhadap atasan, terhadap yang usia yang di atas kita, termasuk menjaga lingkungan, dan termasuk juga mungkin kita lebih mencintai tradisi kita ya, dengan berbagai suku. Salah satu yang paling sederhana itu kita mencintai bahasa ya.
Jadi kalau di sini tuh biasanya kan ada Jawa Sunda. Ya. Daripada kacau kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satunya gitu ya. Wawancara dengan warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran, yaitu dengan Bapak Yuli. Ya. Pak Yuli, saya mau tanya sedikit ini tentang bela negara. Oh ya, monggo. Menurut Pak Yuli, bela negara itu apa? Kalau menurut saya, bela negara itu membela suatu bangsa untuk mencintai produk dalam negeri, cinta tanah air, seperti itu. Untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau menurut saya, pengaplikasiannya adalah seperti mengikuti lomba 17 Agustus, mencintai produk-produk dalam negeri, menjunjung tinggi harkat dan martabat suatu bangsa. Menurut Pak Yuli ini, di masa pandemi ini, apa saja aplikasi bela negara yang bisa kita lakukan? Aplikasi bela negara pada saat pandemi, kalau menurut saya ini sangat-sangat harus diperlukan, terutama untuk mencegah penularan COVID-19 yang sampai saat ini belum terdeteksi. Caranya seperti apa itu Pak Oh, Yuli? caranya adalah selalu menggunakan masker, selalu bercuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan selalu mengikuti perintah pemerintah. Dan selalu menggunakan vaksin dalam negeri. Perbedaan antara bela negara masa lalu dan masa sekarang menurut Pak Yuli itu apa? Kalau menurut saya, di masa dulu bela negara kita berperang melawan penjajah, harus berperang melawan Jepang, melawan Belanda dan sebagainya. Kalau zaman sekarang itu kita lebih susah sebenarnya. Oh gitu. Iya, Susahnya? kita harus lebih pintar dalam otaknya, harus pintar, harus cerdas, harus mempunyai keahlian, harus bisa bersaing dengan orang luar negeri di sana. Intinya ya mencintai produk dalam negeri ya. Iya, seperti itu. Bagaimana cara yang dilakukan oleh generasi milenial supaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaannya, bro? Kalau menurut saya, untuk generasi milenial untuk meningkatkan apa tadi? Meningkatkan wawasan Kebangsaan ya di era sekarang ini dengan cara mengikuti perlombaan 17 Agustus, Ya. terus mengikuti gotong royong di tingkat RT RW dan bergaul kepada masyarakat. Upacara bendera seperti itu ya. Oh iya, seperti itu. Selain itu juga kita harus menghargai pahlawan kita, seperti menceritakan sejarah kepada anak atau cucu kita atau ya kepada yang lain lah seperti itu. Analisis bela negara menurut mahasiswa yaitu rasa cinta pada negara dengan cara mengikuti kegiatan yang ada di kampus, mengikuti peraturan yang ada di kampus yang biasa dilakukan pada saat pandemi ini, yaitu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauh dari kerumunan, dan belajar secara online. Analisis dari bela negara menurut tenaga pendidik adalah sikap kecintaan terhadap negara, kemudian perbedaan dulu dan sekarang. Kalau untuk sekarang kita harus menjaga kecintaan terhadap Indonesia dengan menjaga lingkungan dan kebersihan, menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Cara menerapkannya yakni memberikan contoh kepada murid-murid yang ada di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah. Analisis dari wawasan kebangsaan menurut masyarakat yaitu dengan mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri
merupakan bentuk kecintaannya terhadap NKRI, serta menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan menceritakan cerita-cerita dari pengorbanan para pahlawan terdahulu. Wawasan kebangsaan menurut mahasiswa adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terus berkembang dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan masyarakatnya yang selalu bergotong royong. Kemudian, para mahasiswa untuk memperbanyak pengetahuan tentang wawasan kebangsaan biasanya mempelajari serta memahami melalui buku-buku, juga mengikuti webinar-webinar tentang wawasan kebangsaan. Serta ada juga wawasan kebangsaan menurut dunia pendidikan, yaitu kecintaan kita terhadap bangsa kita yang dibuktikan dengan sikap perilaku dan tingkah laku, serta bagaimana cara kita untuk mempertahankan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai wawasan kebangsaan yaitu wawasan kebangsaan itu mempunyai peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesetiaan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, bela negara merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara apapun profesi kita, dengan cara membela negara Indonesia sesuai tugas dan tanggung jawab profesi, dan harus terus menggali ilmu dan kemampuan agar bisa membela negara sampai akhir hayat.